Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan ya materi kita dari kitab Al-Murid, ya Al-Muridu lil Qaulil Mufid ala Kitabit Tauhid. Ya, pertemuan yang ke-32 kita masih melanjutkan di bab ke-10. Ya, silakan dibuka bukunya di halaman 60. Bab yang ke-10, babu majaa fi dzabhi li ghairillah, yaitu bab berkaitan dengan menyembelih untuk selain Allah. Ya, menyembelih binatang untuk selain Allah. Nah, ini sudah kita bahas di bulan yang lalu, yaitu di halaman 60. Kita sudah bahas dua dalil, yaitu dalil yang pertama, dalil yang kedua, kemudian pembagian jenis-jenis penyembelihan, kemudian sedikit membahas tentang ad-dalilus salis di halaman 61. Kita sedikit murajaah bahwasanya di bab ini dikatakan bahwasanya bab berkaitan dengan menyembelih kepada selain Allah, tapi tidak dikatakan babu majaa minasyirkil akbari adzabhu li ghairillah. Bab berkaitan dengan termasuk syirik besar adalah menyembelih kepada selain Allah, tapi tidak dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena tidak semua penyembelihan itu bisa terjatuh pada kesyirikan atau kesyirikan besar. Ada yang sifatnya mubah, ada yang haram kalau penyembelihannya itu ditujukan kepada selain Allah. Kita sudah bahas rinciannya kemarin, nanti kita ulang. Kita lihat halaman 61, ad-dalilus salis, dalil yang ketiga. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. La'anallahu man dhahaba li ghairillahi, la'anallahu man la'ana walidayhi, wa la'anallahu man awa muhditsan, la'anallahu man ghayyara manaral ardi, rawahu Muslimun. Dalil yang ketiga dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya beliau radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku tentang 4 perkara. Yang pertama, Allah melaknat orang-orang yang menyembelih binatang bukan karena Allah. Kemudian Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Kemudian Allah melaknat orang-orang yang melindungi orang yang berbuat kejahatan. Dan Allah melaknat orang-orang yang merubah tanda batas tanah. Hadis riwayat Muslim. La'ana laknat, la'ana al-la'nu minallahi wa at-taradu wal ib'adu min rahmatillahi, yahtamilu annahu sallallahu alaihi wasallam yukhbiru anna allaha la'ana man dhahaba li ghairillah, au annahu yad'u Allahumma al'an man dhahaba li ghairillah. Laknat dari Allah adalah penolakan atau penjauhan dari rahmat Allah. Jadi orang yang dilaknat itu ditolak atau dijauhkan dari rahmat Allah. Makanya jika telah dilaknat oleh Allah, maka sejatinya orang tersebut jauh atau tertolak dari datangnya rahmat Allah. Nah, dan hadis ini sifatnya pengkabaran bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwasanya Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Karena di sini menggunakan lafaz jumlah fi'liyah. La'ana fi'il, Allahnya fa'il. Jadi ini sifatnya khobariyah. Jadi pengkabaran. Tapi juga bisa menimbulkan ada kemungkinan lain, yahtamilu annahu, bisa kemungkinan bahwasanya ini sifatnya pengkabaran dari Nabi dan kabar dari Nabi itu pasti benar, atau bisa saja 4 perkara ini meskipun jumlahnya jumlah fi'liyah
Ini juga mengandung kemungkinan bahwasanya ini merupakan doa, ya. Jadi doanya kalau ditakwil, Allahumma al'an man zahaba li ghairillah. Ya Allah laknatlah, ya Allah laknatlah orang yang menyembelih bukan karena Allah. Ya, jadi maupun khobar atau kemungkinan lain, misalkan doa, tetap saja doa Nabi ya makbul, ya doa Nabi makbul. Jadi intinya dua kemungkinan itu bertitik pada satu makna, yaitu terlaknat orang yang menyembelih kepada Allah dan seterusnya. Di sini ada empat perkara. Jadi sisi pendalilannya dari dalil ketiga ini adalah orang yang menyembelih kepada selain Allah adalah terlaknat, ya adalah terlaknat. Ya, menyembelih hewan, ya sebagaimana yang telah dijelaskan di bulan yang lalu, menyembelih hewan itu secara umum ada dua bentuk. Ya, masing-masingnya terbagi dalam beberapa bentuk. Jadi ada dua bentuk, ya. Nah, bentuk pertama adalah menyembelih bukan karena ibadah, tapi karena ingin memakan dagingnya, atau karena untuk memuliakan tamu. Maka ini terbagi tiga. Nah, jadi kan tadi ada dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah menyembelih bukan karena ibadah. Jadi bukan karena ibadah, tapi karena ingin memakan dagingnya, atau karena untuk memuliakan tamu. Maka ini terbagi tiga. Jadi satu bercabang menjadi tiga. Pertama, jika menyembelihnya dengan menyebut nama Allah, maka inilah yang halal. Ya, bismillah. Yang kedua, ya jika menyembelihnya tidak menyebut nama Allah, maka hukum sembelihannya adalah bangkai. Nah, yang ketiga, jika menyembelih dengan menyebut nama selain Allah, ya seperti nama Nabi Isa, Nabi Musa, atau menyebut nama Ka'bah, ya maka sesembelihannya ini juga jadi haram, ya. Dan bisa jadi masuk ya ke dalam kesyirikan yang nanti jatuhnya adalah syirik isti'anah, yaitu syirik meminta tolong. Meskipun menyembelihnya bukan karena ibadah, ya untuk ingin dagingnya saja atau ingin memuliakan tamu dengan sesembelihan kita. Jadi yang pertama, ya menyembelih dengan nama Allah itu yang halal, ya. Kalau menyembelih tidak menyebut nama Allah jadi bangkai. Kalau menyembelih dengan menyebut nama selain Allah, ya, maka ini sembelihannya jadi haram juga. Dan bahkan ya kalau menyembelihnya dengan menyebut nama selain Allah bisa masuk ke dalam syirik isti'anah, yaitu syirik dalam meminta tolong. Ya, jadi bukan menyebut bismillah. Tapi syiriknya tidak syirik besar, ya hanya terjatuh kepada syirik kecil. Sama halnya seperti orang yang bersumpah dengan selain Allah, itu juga jatuhnya ya syirik kecil. Itu kondisi pertama. Sekarang yang kedua. Nah, kalau tadi kan menyembelih karena ingin makan dagingnya, ya. Kalau ini yang kedua, menyembelih dalam bentuk ibadah. Nah, maka yang dicari bukan dagingnya, tapi tujuan utamanya adalah ya mengalirkan darah sesembelihan, ya yang ditujukan untuk ya entah berhala atau sesuatu apapun yang diincar itu bukan dagingnya, ya. Jadi murni karena ibadah. Jadi menyembelih dalam bentuk ibadah, ya tujuan utamanya bukanlah untuk ambil dagingnya, tapi untuk mengalirkan darah sesembelihan, ya di hadapan yang ditujukan sembelihan padanya. Jadi murni karena ingin ibadah. Bisa jadi untuk mengagungkannya atau hal yang lain. Maka jenis yang kedua ini, penyembelihan untuk ibadah, ada dua bentuk. Yang pertama, menyembelih untuk Allah, maka ini yang diperbolehkan. Bahkan ini adalah ibadah yang mulia. Seperti apa? Menyembelih tatkala Idul Adha, menyembelih ketika akikah, menyembelih ketika haji, ya, atau menyembelih karena nazar. Maka ini boleh. Dan sifatnya ini adalah murni ibadah. Nah, yang kedua ini yang tidak boleh, bahkan bisa jatuh kepada syirik akbar, yaitu menyembelih kepada selain Allah.
maka ini terjatuh pada syirik akbar, ya, dan bisa mengeluarkan seorang dari agama. Dan juga tetap termasuk syirik akbar, ya, jika menyembelihnya bukan kepada selain Allah, jadi menyembelihnya dengan tujuan bukan kepada selain Allah, meskipun dia menyebut nama Allah ketika dia menyembelih sesembelihan tersebut, maka tetap masuk, ya, masih masuk, ya, kepada kategori syirik akbar. Misal, ya, itu menyembelih kepada jin, ya. Pada dasarnya daging itu bukan makanan jin, ya. Jin nggak perlu daging, ya. Tapi penyembelihan untuk jin ini semata-mata untuk mengagungkan jin tersebut. Dan ini banyak praktiknya di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian contoh yang lain, misal menyembelih di atas kuburan, ya, dalam rangka pengagungan penghuni kubur tersebut, ya. Atau sebagian orang ada yang bernazar untuk menyembelih di atas kuburan ini, maka ini haram. Maka ini haram, bisa termasuk kepada kategori kesyirikan. Ya, demikian itu pembagian, ya, dari macam-macam jenis penyembelihan. Sekarang kita ada dalil rabi, dalil yang keempat. Wa an Tariq bin Shihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dakhala al-jannata rajulun fi dhubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dhubabin. Qalu wa kayfa dhalika ya Rasulullah? Qala marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. وقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد. Dalil yang keempat yaitu dari Tariq bin Shihab, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada seorang yang masuk surga karena seekor lalat, ya, dan ada lagi yang masuk neraka, ya, karena disebabkan, ya, seekor lalat pula. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, kaifa dzalika ya Rasulullah, bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah menjawab, marra rajulan, ada dua orang lelaki yang sedang berjalan, ya, ke suatu kaum, yang kaum tersebut lahum sanam, dia punya berhala, yang mana tidak boleh seorang pun melewatinya kecuali dengan, ya, mempersembahkan sajen, ya, mempersembahkan sesembelihan binatang untuk berhala, ya, terlebih dahulu. Maka mereka berkata kepada salah satu di antara kedua orang tadi, ya, maka salah seorang dari yang kaum ini berkata, qarrib, ya, persembahkanlah sesuatu untuknya, maksudnya untuk berhala. Qala laisa indi syai'un uqarrib, ya. Mereka berkata, ya, saya tidak mempunyai apapun yang akan saya persembahkan untuk berhala tersebut. Kemudian mereka berkata lagi, ya, persembahkanlah sesajen sembelihan, ya, walau dzubaban, meskipun hanya seekor lalat. Faqarraba dzubaban, maka mereka pun mempersembahkan untuknya seekor lalat. Ya, akhirnya faqarraba dzubaban. Maka mereka pun, ya, si kaum tersebut melepaskan dia, ya, fakhalau sabilahu, untuk meneruskan perjalanannya, fadakhalan nar, kemudian ia pun masuk ke dalam neraka karena mempersembahkan hanya seekor lalat tersebut. Wa qalu lil akhar, kemudian mereka berkata lagi kepada seorang yang lain, itu orang pertama, orang yang kedua, qarrib faqala, kemudian orang pertama ini menjawab, ya, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah, aku tidak akan mempersembahkan sesuatu apapun untuk siapapun selain Allah.
Wa darabu unuqah, kemudian orang tersebut memenggal lehernya, fadakhala jannah, kemudian dia masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Fi dzubab, ya di sini di bawahnya fi dzubabin, ya fi huna sababiyatun ay bisababi dzubab. Jadi fi di sini fi harfu jar. Fi harfu jar ya memajrurkan isim setelahnya, tapi fi di sini bukan maknanya di dalam, ya. Masa kita artikan wa dakhalan nar rajulun fi dzubab, ya seorang laki-laki masuk neraka di dalam lalat, tidak. Tapi fi di sini maknanya sababiyah. Maknanya fi di sini maknanya sebab. Ya, fi di sini maknanya sebab. Jadi masuk neraka disebabkan karena lalat, karena dia mempersembahkan ya seekor lalat. Bahkan seekor lalat saja ya itu bisa memasukkan seorang ke dalam neraka. Ai bisa babi zubab. Ai maksudnya dengan sebab lalat. Maka setidaknya dari dalil yang terakhir ini kita bisa mengambil faidah bahwasanya yang menjadi patokan ya, bukanlah sebesar apa yang dijadikan sesajen atau dijadikan sesembahan kepada berhala, akan tetapi nilai ibadahnya, yaitu nilai ketundukan hati ketika seorang niat bertakarrub ya dan tunduk kepada berhala tersebut, meskipun hanya seekor lalat yang dia persembahkan atau hanya simbolik semata. Ya banyak ini simbolis, ini hanya simbolis. Ya, itu justru nilai ibadahnya. Bahkan lalat saja bisa membinasakan mereka. Faedah yang kedua, jika seorang mempersembahkan seekor lalat saja yang merupakan hewan yang hina, kecil, kotor, ya, itu tidak bisa menjerumuskan seseorang, maka apalagi mempersembahkan hewan-hewan yang terbaik, kambing yang bagus, ya, sapi yang gemuk, ya, atau unta yang bagus dan yang semisalnya, maka jauh lebih besar lagi. Dan di sisi yang lain, faedah yang terakhir, bahwasanya dari asar ini, ya dari Thariq bin Syihab, kita bisa melihat bahwasanya keutamaan tauhid dan pahalanya yang begitu besar, yaitu terlihat pada orang yang kedua, bahwasanya orang yang kedua itu tidak mempersembahkan, bahkan ya orang kedua ini enggan untuk menyembelih kepada selain Allah meskipun hanya seekor lalat saja. Maka ini merupakan keutamaan tauhid yang begitu besar yang bisa memasukkan seorang ke dalam ya surga. Demikian, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan bisa diambil faidahnya dan selesai pembahasan di bab ke-10. Insyaallah di pekan depan kita lanjutkan bab selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.